Hello guys, dan selamat datang kembali ke channel Bagus Samudra. Di channel ini kita akan bahas tentang gadget, teknologi, tutorial, dan banyak hal lagi yang akan buat kalian semakin produktif. Dan di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara memaksimalkan settingan untuk laptop yang kentang yang ingin mengedit video yang berat-berat di Adobe Premiere Pro. Langsung aja kita ke pembahasannya. Macam bagus saja kakak kejar-kejarku. Oke, sekarang udah di laptop saya. Kita akan mencoba mengedit sebuah project ya. Saya akan memberikan contoh. Dan saya menggunakan Adobe Premiere Pro tahun 2020 versi 14.6. Yang pengen tahu cara downloadnya atau belum punya, saya klik video di sini. Nah, di situ saya jelaskan gimana caranya downloadnya. Nah, di sini udah masuk ke Adobe Premiere Pro-nya. Teman-teman boleh langsung klik New Project. Nah, di atasnya nih name-nya bebas teman-teman namakan projectnya apa. Saya misalnya test project. Nah, di renderer teman-teman wajib menggunakan yang Mercury Playback Engine GPU Acceleration. Atau di sini OpenCL. Kenapa OpenCL? Mungkin ada di laptop teman-teman yang tulisannya sudah gitu. Itu karena yang pakai VGA dari Nvidia. Kalau saya pakai VGA dari Radeon, jadi di sini OpenCL. Nah, spesifikasi laptop saya pun nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget ya. Di sini pakai Ryzen 5 2500U, terus VGA Radeon VGA 8, RAM 8GB, integrated ke VGA RAM-nya 1GB, jadi total RAM-nya cuma 6GB-an. Oke, di sini OpenCL. Nah, ini yang sisanya dibiarin aja. Terus kalau teman-teman yang benar-benar mau ngedit video yang berat banget, yang udah misalnya nanti setelah pakai cara ini tetap nggak mau, ada satu cara lagi yang bisa benar-benar teman-teman ngedit video seberat apapun bisa dikerjain gitu. Namanya dengan cara processing encoding gitu. Nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Oke, untuk kali ini kita pakai cara ini. Lanjut. Nah, oke, kita udah masuk ke dalam interface-nya ya, udah masuk ke dalam project-nya. Saya akan memberikan beberapa contoh footage video nih. Tinggal cara masukinnya drag and drop aja. Terus saya punya footage drone juga. Nah, drone coba masukkan. Nah, cukup berat nih kayaknya. Dan di sini ada footage HP juga. Oke, di sini udah ada beberapa footage. Yang pertama footage dari internet yang saya dapetin secara free ya. Footage yang HD banget, yang ada juga yang footage 4K yang bisa free copyright gitu. Kalau teman-teman belum tahu cara gimana downloadnya, teman-teman bisa klik juga video ini. Saya udah jelasin di sana. Nah, kita coba. Di sini ada previewnya. Ini lancar ya. Dan di sini di kanan ini resolusinya. 1/4 sangat lancar, full aja lancar. Kita perbesar. Nah, sini agak patah-patah dikit, cuma masih lancar. Nih. Oke. Nah, ini nih. Teman-teman bisa lihat di sini kalau full dia agak patah-patah, ya kan? Agak patah-patah. Kalau 1/4, nah dia lebih lancar kalau 1/4, kita bisa lihat. Oke. Nah, settingannya gimana? Coba kita akan compare ketika tadi pakai OpenCL dan tanpa OpenCL. Satu lagi footage yang dari drone sebelumnya. Nah, kalau yang ini lancar ya, drone yang satunya, footage satunya. Kalau full pun kita lihat. Oke, kalau dari footage HP, nah masih sangat lancar. Itu dengan OpenCL tadi. Nah, kalau misalnya kita nonaktifkan OpenCL-nya, kita cuma pakai yang software only. Caranya tadi tuh file, project setting, general ya. Tadi bisa langsung masuk ke pilihan pertama. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya ketika cuma pakai software only. Nah, untuk footage yang saya dapat dari internet masih relatif lancar di resolusi full. Oke, udah mulai berat. Nah, tapi kalaupun ngedit nanti teman-teman palingan pakai setengah atau 1/4 udah cukup. Kalau full ini misalnya udah untuk review finalnya. Ya. Kemudian teman-teman yang bisa teman-teman atur setting itu adalah di sequence-nya nih. Misalnya di sequence 1920
kali 1080 ini terlalu berat untuk laptop teman-teman ya, karena ukurannya kan lebih gede. Teman-teman bayangin aja 19-20 cm gitu pixel sama 1080 kan segini contoh. Kalau teman-teman kecilkan jadi 1280 kali 720 mungkin lebih kecil. Resolusinya bisa teman-teman ganti, misalnya di sini jadi 1280 per 720. Itu untuk lebih ringan lagi dia ngeditnya. Nah, tapi dia akan lebih gambar-gambarnya akan jadi lebih besar. Teman-teman harus edit di efek control, diperkecil. Nah, dengan cara ini biasanya akan semakin ringan, dan beberapa kali saya ngedit juga begitu, jadi lebih ringan. Oke, yang terakhir nih, sebenarnya apa sih yang buat ini sebenarnya ringan? Kelihatan sama saja, padahal dulu saya ngeditnya benar-benar susah sekali, mau dikatakan dari HP pun sangat nge-lag. Dan ternyata yang buat lebih ringan adalah di versi dari aplikasi Premiere Pro-nya. Buat teman-teman misalnya sekarang pakai aplikasi Crack nih, yang dari gratisan, bukan dari Adobe-nya yang berbayar kan. Teman-teman bisa coba, misalnya nge-lag banget di tahun 2019, versi 2019, teman-teman bisa ganti ke versi 2020 atau 2018 turun. Karena ketika saya pakai yang versi 2020 selancar ini, kita mau nyoba juga nih, misalnya mau saya render ya. Nah, saya pilih dulu beberapa. Jadi sangat ringan banget teman-teman ketika saya menggunakan yang versi 2020. Jadi buat teman-teman bisa dicoba dulu download yang versi 2020. Caranya sudah saya kasih tahu di video yang tadi ya. Nah, kita akan coba render video 1 menit segini. Kita kembalikan aja tadi ke 1920 kali 1080. Oke. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngerender sebuah video ini. Nah, di settingan rendernya saya biasanya sini, kita pilih outputnya dulu di video. Nah, di sini saya biasanya menggunakan performanya software encoding, karena saya sudah beberapa kali mengcompare, jauh lebih cepat menggunakan software encoding dibanding hardware. Nah, terus di sini bitrate encodingnya saya pakai CBR. Target bitrate-nya ini tergantung ya. Saya biasanya untuk YouTube 40-50. Kalau misalnya dipatok filenya harus 100 MB, 200 ya baru saya sesuaikan di estimate file size-nya nih. Tapi kalau misalnya untuk bebas saya maksimalin aja. Dan kita akan coba use maximum render quality. Ini untuk mengurangi waktunya juga teman-teman bisa ngurangin di yang nggak usah centang di use maximum render quality. Nah, dan target bitrate-nya juga bisa dikecilin untuk lebih cepat rendernya gitu. Oke, kita coba ekspor, kita lihat akan berapa lama kan waktu. Nah, kembali lagi, jadi menurut saya dari versi Premiere Pro, karena dia ini versi crack, ada mungkin beberapa crack yang tidak sesuai dengan laptop kita, atau terjadi kesalahan di, bukan kesalahan ya, mungkin ketidakcocokan lah, karena itu kan nggak langsung dari versi Adobe-nya, kecuali teman-teman pakai Adobe dari Creative Cloud yang langsung download di Adobe Creative Cloud berbayar, itu mungkin akan langsung menyesuaikan nama spesifikasi laptop. Tapi kalau kita download dari luar, dari yang pihak ketiga yang udah nge-crack, ada kemungkinan kalau versi cracknya tuh agak kurang sesuai gitu kan. Jadi teman-teman bisa siasati dengan cara ganti versi Adobe Premiere Pro-nya. Nah, saya udah membuktikan, saya dulu kerja di sebuah perusahaan ya, jadi editor gitu, ngedit file dari Sony A73, dari biasanya Full HD 4K, kameranya tuh benar-benar jernih banget. Dan di situ dulu saya benar-benar kesulitan untuk preview, bahkan harus encoding seperti yang saya jelaskan di awal yang akan saya buatin videonya. Dan kemudian waktu saya upgrade, saya coba-coba download yang ke versi 2020 dan benar-benar lancar. Jadi saya saranin buat teman-teman bisa coba dulu upgrade versi aplikasinya atau nyoba versi lain lah. Oke, kita akan lihat di sini estimasinya sekitar 5 menit. Saya akan percepat aja videonya. Oke, teman-teman, di sini udah tinggal 97%. Jadi yang tadi bikin agak lama pas render adalah footage di bagian drone yang berat tadi tuh. Nah,
Jadi udah selesai, waktu render satu video 1 menit 21 detik, rendernya sekitar 5 menit. Itu pun dengan maksimal target bitrate dan use maksimal render quality. Itu udah termasuk cepet teman-teman ya. Nah, kita akan lihat hasil videonya sebentar, sesaat aja. Nah, ini dia videonya lancar ya dan jernih karena pakai maksimum render quality. Ini belum diedit apa-apa, belum dikasih color grading, belum dikasih transition, dan banyak lagi. Jadi masih termasuk cepat kalau 5 menit, dan kalau udah ditambah-tambah lagi mungkin akan lebih lama. Nah, jadi kita akan ringkas apa aja yang perlu teman-teman setting ketika ingin memaksimalkan settingan. Yang pertama tadi, gunakan OpenCL atau CUDA, jangan hanya di software only. Nah, kemudian yang kedua, kalau berat teman-teman bisa ganti resolusi videonya, bisa jadi HD 2080 atau dikecilin lagi, dan misalnya 4K teman-teman bisa turunin ke Full HD. Itu akan bantu videonya lebih lancar ketika di preview. Kemudian teman-teman bisa juga turunin FPS-nya ya, misalnya tadi ada video yang 100 fps, teman-teman bisa turunin jadi 60, 30 atau bahkan 24. Itu akan bantu previewnya lebih lancar. Kemudian di bagian render teman-teman gunakan yang CBR, center bitrate, dan untuk bitrate-nya teman-teman menyesuaikan aja, dan use maksimum render quality bisa teman-teman hilangin, jangan dicentang untuk render yang lebih cepat. Nah, untuk yang benar-benar nanti misalnya video yang berat yang sudah benar-benar nggak bisa di preview untuk diedit, akan saya buatkan video terpisah dengan cara yang mungkin sedikit lebih rumit tapi hasilnya akan lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan baru buat yang belum tahu. Buat yang udah tahu, semoga bisa memberikan preferensi baru. See you in the next videos. Bagus Samur out. Bye.